Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul maulanal azim. Para pemirsa channel YouTube MTSN 1 Padang TV, sahabat tauladan yang berbahagia, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tauladan yang berbahagia, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Hal ini sepatutnya kita konotasikan kepada kecintaan kita, pengenalan kita kepada seorang rasul, Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir tetapi merupakan rahmatan lil alamin. Untuk meningkatkan daya cinta kita, untuk meningkatkan rasa kesungguhan kita mengakui bahwa beliau adalah nabi yang patut kita cintai, kita teladani dan kita sayangi. Maka tausiah bulan Ramadan kita pada sore hari ini, menunggu datangnya waktu berbuka, 5 keistimewaan nama Nabi Muhammad. Yang pertama, beliaulah orang pertama kali yang bernama Muhammad di dunia ini. Artinya umat Nabi Adam tidak ada yang namanya Muhammad. Umat Nabi Nuh tidak ada yang namanya Muhammad. Umat Nabi Idris tidak ada yang namanya Muhammad. Bahkan umat Nabi Isa pun tidak ada yang namanya Muhammad. Muhammad pertama kali di dunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abdullah dan Aminah. Yang kedua, nama Nabi Muhammad jauh sebelum terlahir ke dunia sudah dikenali oleh orang-orang sebelumnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Adam alaihissalam mengaku bersalah, membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam menambah doanya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Muhammad, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, dari mana engkau kenal Muhammad dan dari mana engkau mendengar nama Muhammad? Ketika itu Nabi Adam alaihissalam mengucapkan, ketika engkau ciptakan aku ya Allah,
Dan ketika aku menengadahkan kepalaku ke atas, lalu aku melihat di tiang arasmu tertulis kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Namanya digandengkan dengan nama engkau yang mulia ya Allah. Maka saya berpendapat ini bukanlah seorang yang manusia biasa, tetapi benar-benar manusia yang sangat luar biasa. Ketika itu dosa Nabi Adam langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia pertama pun yang merupakan kakeknya manusia sudah mengenali dan sudah tahu dengan nama Muhammad. Yang ketiga, nama Nabi Muhammad merupakan sebuah nama yang paling populer di dunia. Sampai hari ini belum ada seorang tokoh pun yang bisa menandingi kepopulerannya nama Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah buku yang berjudul Muhammad di Mata Cendekiawan Barat, karangan Syekh Yasin, 178 orang cendekiawan Barat mencoba meneliti tentang keistimewaan Nabi Muhammad dari 178 aspek. Dan 178 non-muslim ini mereka bukanlah seorang muslim, tetapi mereka mengakui kehebatan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Dan salah satu yang mereka teliti adalah tentang keistimewaan nama Muhammad. Yang keempat, nama Nabi Muhammad SAW ketika disebut namanya dan dibarengi dengan sebutan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ketika muazin mengumandangkan suara azan, ketika dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika membaca la ilaha illallah, ada di belakangnya Muhammadur Rasulullah. Maka nama Muhammad selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika seorang umat membaca nama Muhammad, ada konsekuensi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Nah, kalimat sallu adalah fi'il amar. Setiap fi'il amar, hukum minimalnya adalah sunat. Ketika hukumnya adalah wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala bila kita melakukannya dan mendapatkan azab ketika kita tidak melakukannya. Kalau ini hukumnya sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala ketika kita membacanya dan tidak berdosa ketika kita tidak membacanya. Maka setiap kita membaca nama Muhammad, ada konsekuensi pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, akan bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah bulan Ramadan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan penuh manfaat dan ada keberkahan. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramo-ramo sekumbang jati, kati endah pulang bakudo. Sainggoiko kita mengaji, di lain waktu kita sambung pula. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.